Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Kembali lagi bertemu dengan saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Baik, di hadapan kalian ini adalah sebuah mesin RO 2000 GPD menggunakan mesin double S80 semi jet pump. Kapasitasnya 2000 GPD menggunakan membran XULP Aquazone 4040. Mungkin ada yang sedikit berbeda dari mesin RO 2000 GPD double semi jet pump S80 yang biasa saya rakit, yang mana di mesin RO ini ada saya tambahkan bioenergi dan bioalkalin Aquapura 5 stick, yang mana dari 6 buah cartridge pengenak rasa ini berfungsi untuk menstabilkan rasa dan pH air dari air RO yang dihasilkan oleh mesin RO ini. Penggunaan bioenergi dan bioalkalin di mastek Aquapura di dalam mesin RO ini adalah dengan mengambil jalur dari air bersih RO sebelum didistribusikan ke tangki penampungan atau didistribusikan langsung ke jalur-jalur produksi atau penggunaan, maka melalui 6 buah cartridge pengenak rasa ini. Tidak banyak perubahan yang ada di dalam mesin RO 2000 GPD ini. Fungsional kerjanya hampir sama, begitu juga kelistrikannya dan beberapa instrumen-instrumen kelistrikan dan flow air atau instrumen air yang biasa saya rakit. Oke, kita akan coba zoom lebih dekat ya. Nah, di mesin RO ini seperti saya katakan tidak banyak perubahan yang terjadi ya. Panel kontrolnya sama, dimana ada voltmeter yang untuk mengetahui tegangan listrik yang masuk, ampere meter untuk mengetahui berapa arus listrik yang terpakai di mesin RO ini, low pressure gauge untuk mengetahui tekanan air masuk yang ada di dalam mesin. Ini adalah low pressure high ya, jadi ini flow pressure high. Jadi pressure gauge untuk memonitor tekanan yang ada di dalam membran ya, dalam proses kerjanya. Kemudian ini adalah flow meter air bersih, satuannya 2 GPM, karena untuk 2000 GPD air RO nya tidak lebih dari 2 GPM. Jadi produksinya itu sekitar 6 sampai 7 liter per menit. Kemudian ini adalah flow air kotor yang memonitor berapa tekanan laju atau laju air di jalur air limbah atau air kotor. Kemudian instrumen air lainnya yaitu ini ada tombol bukan tombol ya, ini stop crank atau gate palap pengatur tekanan RO. Jadi yang mengatur perbandingan rasio antara air bersih dan air kotor, yang ngaturnya ini adalah gate palap. Nah, gate palap ini sebenarnya fungsional utamanya mengunci, mati atau membuka sedikit jalur air limbah dari jalur air limbah di membran. Ya, semakin kita kunci, mati ke kanan, maka air limbah akan semakin sedikit. Ketika air limbah makin sedikit, maka produksi air akan meningkat. Tapi dalam menggunakan perbandingan rasio antara air bersih dan air kotor, kita punya kaidahnya di dalam mesin RO. Kaidah yang terbaik perbandingan air bersih dan air kotor adalah 1:2 atau 1:1,5. Yang paling minim adalah 1:1. Jadi di mesin RO yang masih normal 2000 GPD
itu untuk menghasilkan air berkapasitas 6 liter per menit atau setara dengan 2000 GPD itu adalah 6 liter, kecepatannya 6 liter per menit. Jadi ini kalau kita setel di 6 liter per menit, biasanya air bersihnya itu sekitar 14 atau 16 liter per menit. Jadi 1:2. Jadi kalau kita putar lagi tekanannya ini, kita atur tekanannya, maka air bersih akan mengecil, akan membesar, dan air kotor akan mengecil. Buatlah perbandingan minimal 1:1. Jadi kalau misalnya air kotornya itu 6, terus sudah mulai menurun, terus Anda naikkan tekanannya, maka air bersih akan naik. Biasanya air bersih juga, air kotor akan menurun mengimbangi. Jadi minimal buatlah 1:1. Jadi kalau air bersihnya 7, maka air kotornya 7. Tapi itu jika sudah mulai pengadaan penyumbatan. Nah, untuk menghindari penyumbatan dan kenaikan nilai TDS, Anda harus setel di 1:2. Jadi air bersihnya misalnya 7, maka air hasilnya adalah air kotornya adalah 14. Oke. Nah, untuk cara kerja mesin RO 2000 GPD menggunakan 6 stek bioenergi dan bioalkalin ini, untuk cara kerja listriknya, operasional listriknya tidak jauh berbeda. Ini adalah tombol on, off. Apabila kita tekan, maka arus listrik akan masuk ke dalam mesin dengan ditandai nyalanya monitor tegangan. Jadi voltmeter akan menyala menunjukkan angka tegangan listrik, dan kalau kita putar dia akan mati. Nah, kelistrikan dari saklar push button on off ini atau saklar power ini, dia dirangkai seri dengan radar tangki hasil RO. Jadi walau ketika kita pencet ini tombol, misalnya ini mesin menyala ya. Nah, ketika air di tangki di hasil RO itu sudah penuh, maka radar akan memonitor, melepaskan sensor dengan mematikan saklarnya karena kondisi air sudah penuh. Nah, ketika saklarnya membuka, maka terputuslah arus listrik menuju push button ini, maka secara tidak langsung listrik pun akan mati ke mesin ya. Jadi mesin mati, jadi tidak ada air yang meluap, ditandai dengan bunyi suara konvektor. Dan ketika kita tekan tombol on off ini, jika Anda perhatikan, kita tekan tombol off ini, konvektor juga akan berfungsi, akan solenoidnya akan bekerja dengan menarik tuas dari magnetic switch. Ini menandakan terhubungnya arus listrik ke konvektor switch ya. Maka secara tidak langsung mengalirlah arus listrik ke dua buah MCB bagi ini. Jadi apabila kita naikkan MCB bagi yang sebelah kiri, maka lampu kuning menyala dan pompa pembantu hidup. Nah, kita naikkan MCB yang kedua ini yang sebelah kanan, maka lampu hijau menyala dibarengi dengan pompa utama menyala. Jadi Anda perhatikan di sini, maka yang pompa paling bawah itu adalah pompa pembantu, pompa yang paling atas adalah pompa utama. Ya, ketika kita nanti mengoperasikan mesin ini, maka Anda nyalakan terlebih dahulu pompa pembantu, baru pompa utama. Dan jika nanti mesin ini dikontrol oleh radar, ketika tangki penuh, maka mesin akan mati. Ketika tangki sudah kosong, mesin akan menyala lagi. Dan ketika mesin lagi menyala, ketika kita lihat ada trouble, yang mungkin kebocoran, ada sesuatu hal, maka kita tinggal putar emergency switch ini, maka listrik akan dipadamkan. Jadi untuk kelistrikan tidak ada perbedaan dengan mesin-mesin RO saya yang lain. Nah, untuk penjelasan di kabel yang saya sediakan,
di mesin RO saya, Anda akan diberikan 3 buah kabel, ya, 3 buah kabel. Yang pertama itu adalah kabel dengan steker. Ini kabel ke pompa utama. Ini kabel untuk kelistrikan ke PLN, ya. Kemudian ada 1 buah kabel, ya, ini 1 buah kabel ini yang diisolasi ujungnya dengan selasi ban hitam. Ini adalah kabel untuk dikoneksikan ke radar di bagian saklar PAM, ya. Jadi radar di posisi A1 dan A2, ya. Jadi untuk mematikan pompa ketika air sudah penuh dan menyalakan pompa ketika air sedang kosong sesuai dengan benang dari radar. Oke. Nah, kita akan coba ulas di manakah input output dari mesin RO ini. Oke, kita akan coba putar mesinnya. Oke, ini adalah tampilan belakang dari mesin RO 2000 GPD dengan bioenergi dan bioalkalin. Untuk input air masuk itu ada di pipa bagian bawah sebelah kiri dari mesin yang terhubung dengan input ke pompa joki atau pompa pembantu. Jadi air dari tangki water treatment Anda atau tangki hasil dari penyaringan pertama atau penyaringan awal yang sudah bersih dari tangki itu Anda langsung koneksikan saja pipanya ke pipa di mesin RO ini. Jadi ke pipa input ini. Jadi ini pipa adalah pipa input untuk masuk ke mesin. Nah, dari tangki hasil, jadi ini sebagai pompa joki, pompa pembantu. Jadi Anda tidak perlu memasang pompa lagi. Tapi kalau misalnya jalur instalasi water treatment Anda sudah ada pompa distribusi, maka itu tidak menjadi masalah. Karena pompa distribusinya mungkin dikontrol secara otomatis. Nah, pompa joki ini akan membantu menaikkannya. Jadi kalau Anda dari tangki hasil RO itu tidak perlu lagi pakai pompa joki kalau sudah beli mesin saya, karena pompa jokinya sudah saya pasangkan build up langsung di dalam mesin RO buatan saya. Nah, kalau kita lihat cara kerjanya, air masuk dihisap oleh pompa joki yang pertama, lalu air output dari pompa joki didistribusikan ke 3 free filter. 3 free filter 10 inci ini berisikan sedimen filter CTO dan sedimen filter lagi berukuran 0,1 mikron. Nah, bertujuan untuk menyaring kembali endapan-endapan atau sedimentasi dari air water treatment Anda yang kemungkinan ada lolos sedimentasi dan kotoran. Lalu dari 3 free filter 10 inci ini air lalu didistribusikan ke pompa utama yang kedua. Pompa kedua itu sebagai pompa utama, ya. Lalu outputnya dari pompa kedua itu masuk ke input dari membran. Jika Anda lihat, ini adalah input membran di bawah, ya. Jadi masuk ke input membran. Lalu output membran ada 2, itu yang pinggir kiri, ya, paling pinggir, lubang paling pinggir dan lubang paling tengah. Nah, lubang paling pinggir ini adalah lubang air limbah atau air kotoran. Nah, ini berhubung dengan gate palap, ya, koneksinya berhubungan dengan gate palap. Tapi sebelum masuk ke gate palap dicabangkan dulu oleh T ini yang dihubungkan ke pressure height atau pressure yang memonitor tekanan di dalam membran. Nah, baru dihubungkan ke
gate palap. Dari gate palap baru masuk ke flow meter air kotor. Nah, output dari flow meter air kotor ini nanti dihubungkan ke jalur limbah di tempat Anda. Nah, untuk air bersih, kita perhatikan output dari air bersih yang di tengah, ya, itu dikirim ke input dari 6 buah bioenergi. Dikirim ke 6 buah bioenergi di inputnya, dihubungkan secara paralel. Nah, tapi di antara input dan output diberikan 1 buah stop run bypass. Jadi jika Anda punya masalah dari bioenergi ini, misalnya bioenerginya sudah lama mengecil airnya dan itu bisa membahayakan dari laju air RO, maka Anda bisa membypasskannya. Tapi jika Anda ingin benar-benar murni menggunakan air bioenergi dan bioalkalin dari air RO-nya untuk menstabilkan pH dan rasa, maka Anda bisa kunci bypassnya. Oke, nah ini akhir dari paralel ini ditutup dengan dop di input, begitu juga di output. Oke, nah sekarang kita bicara di output. Keluar dari output bioenergi dan bioalkalin, air didistribusikan masuk ke flow meter air bersih. Ini adalah flow meter air bersih. Keluaran dari flow meter air bersih dipasang jalur watermore output yang ini nanti didistribusikan ke tangki hasil RO. Oke. Jadi begitu saja mungkin penjelasan bagaimana cara memasang dan menginstalasikan dan mengoperasionalkan mesin RO 2000 GPD saya yang terbaru menggunakan bioenergi dan bioalkalin di Mastek. Ya. Jadi bagi Anda yang ingin mempunyai mesin RO yang sudah komplit dengan bioenergi dan bioalkalin untuk menstabilkan pH air dan rasanya, mungkin mesin RO buatan saya ini bisa menjadi pilihan Anda. Oke, pertanyaan yang sering masuk, Bang, apakah guna dari bioenergi dan bioalkalin itu sebenarnya di dalam mesin RO ini? Kenapa harus dipasangkan dengan bioenergi dan bioalkalin? Oke, saya jelaskan. Ketika mesin RO berproduksi atau ketika rangkaian sebuah sistem reverse osmosis menggunakan membran itu bekerja, selain membran berfungsi untuk menurunkan TDS, efek yang dihasilkan dari penurunan TDS oleh sistem reverse osmosis itu selalu mengakibatkan pH air juga ikut menurun. Nah, ketika pH air ikut menurun, maka rasa air juga akan berubah. Ya, bagi yang air bakunya mempunyai pH air yang tinggi, misalnya di atas 8 atau 9, nah ketika proses reverse osmosis itu menjadi 6 atau 7, maka itu tidak mempengaruhi sama sekali rasa. Ya, rasa airnya tetap enak. Tapi bagaimana dengan air baku yang menggunakan mesin RO ini, sementara pH-nya sendiri di awalnya sudah rendah, ya, pH-nya udah 5 atau 6, maka ketika diturunkan TDS oleh mesin RO ini, pH air juga ikut turun menjadi 4,5 atau mungkin 5, ya, jadi turun 1, maka air itu akan terasa jadi pahit, ya, atau seperti masam. Karena memang pH-nya ikut turun. Nah, bioenergi dan bioalkalin
ini terdiri dari batu-batuan mineral ya, yang di situ ada batu keramik, kemudian ada beberapa batu-batuan mineral yang untuk menaikkan pH dan menstabilkan rasa. Maka di sini pH air itu akan dinaikkan kembali menjadi 1 pH-nya. Nah, baru setelah itu rasanya juga diperbaiki, air rasa lebih segar, lebih lembut, dan lebih mudah larut ketika kita minum. Ya, jadi penggunaan bioenergi ini di dalam mesin RO ini juga menjadi pilihan ya. Anda bisa mengaktifkannya langsung ketika air hasil RO ketika hendak akan dikirim ke tangki itu melalui bioenergi, atau juga bisa memilih hanya dipajang di sini tapi nanti dipakai ketika akan mendistribusikannya ke pengisian botol. Jadi tergantung selera dari yang memesan ya. Nah, kalau yang memesan mesin RO ini dia meminta sebelum airnya jatuh ke tangki hasil RO, dia mau kena dengan bioenergi dan bioalkalin terlebih dahulu. Makanya saya rakit air hasil RO melalui 3 bioenergi dan bioalkalin ini dahulu, baru dikirim ke tangki hasil RO. Nah, ada juga sebagian yang memesan mesin RO saya ini bioenergi dan bioalkalinnya terpisah, nanti dikoneksikan ketika menginstalasi pemipaan. Nah, itu tergantung selera kalian masing-masing. Saya hanya perakit, saya akan merakit sesuai pesanan dari konsumen saya, asalkan itu masih dalam kaidah-kaidah yang wajar dan tidak membahayakan mesin. Nah, ada juga yang bertanya, Bang, bukankah dengan memasang bioenergi ini akan membuat laju air RO menjadi berat? Benar, akan terjadi resistansi ketika bioenergi dan bioalkalin ini dihubungkan di jalur air bersih. Air akan sedikit melambat. Tapi ingat, jika kita pasangnya yang benar, yaitu sistem paralel seperti ini, maka kita tidak mempengaruhi laju air. Kalaupun mempengaruhi itu adalah kecil sekali, dan itu pun tidak begitu berasa karena tekanan laju air di mesin RO 2000 GPD ini besar. Jadi tekanannya itu sekitar 6-7 liter per menit. Maka sanggup mendorong 6 buah filter cartridge pengenak rasa dan penstabil pH ini secara paralel. Dan pipa-pipanya juga besar. Jadi kita tidak menggunakan selang, tapi langsung pipa PVC setengah inci. Jadi tidak begitu memberatkan. Tapi toh walaupun begitu, jika menurut Anda ketika kedepannya Anda merasa bioenergi ini sudah tidak berasa lagi, dan menurut Anda ini Anda tidak mau menggantinya tapi akan memasang tersendiri di lemari pengisian, maka Anda bisa membuka bypass ini, membuka stop keran bypass ini dalam keadaan open keseluruhan. Maka penggunaan bioenergi dan bioalkalin ini akan diabaikan. Ya, jadi kita buat pilihan dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi sudah kita pikirkan terlebih dahulu. Oke kawan-kawan, berapa TDS air yang mampu diturunkan oleh mesin RO 2000 GPD dengan menggunakan 2 double pompa semi jet pump ini? Itu tergantung dari air baku dan tergantung dari membrannya.
karena ini mesin aero menggunakan membran low pressure, maka Anda harus menggunakan membran low pressure. Nah, di sini membran low pressure yang bisa masuk ke dalam mesin aero ini tipe-tipenya bisa Anda menggunakan membran low pressure Vontron XLP 4040 Max atau Vontron XLP 4040 yang lama, Vontron XLP 114040, XULP Aquazone, ya, XULP Aqua Pro, kemudian XULP Silvertech atau XLP 11 Silvertech. Jadi itu adalah kategori membran yang bisa masuk ke dalam mesin aero kita. Dan untuk membran yang middle end yang bisa masuk ke dalam mesin aero kita ini adalah membran low pressure-nya dari produk CSM, yaitu dengan kode BLN. Jadi CSM BLN 4040 bisa dipasang di mesin aero ini. Nah, semua membran low pressure tadi itu punya total rejection yang hampir rata-rata sama, yaitu sekitar 93 sampai 95%. Nah, karena total rejectionnya ini lebih rendah dari total rejection membran high pressure seperti Flimtech BW, CSM BE, CSM fan, maka TDS air pun berpengaruh di dalam mesin aero ini. Mesin aero ini hanya mampu mengolah air dengan TDS air baku ya maksimum itu 300 ppm agar bisa dihasilkan air aero di bawah 10 ppm. Jadi kalau air baku Anda itu di atas 300 ppm, maka hasil air aero-nya itu di atas 10 ppm. Jadi antara 10 sampai 20. Anda pakai 400 ppm maka juga seperti itu. TDS-nya akan naik lagi antara 20 sampai 30 karena membran-membran yang gunakan adalah membran low pressure. Kalau saya ingin menggunakan membran high pressure gimana, Bang? Jika Anda ingin menggunakan high pressure nggak cocok di sini. Membran high pressure itu punya tekanan kerja minimal 100 sampai 250 PSI. Sementara mesin aero ini rentang kerjanya itu antara 80 PSI sampai 110 PSI. Nah, membran low pressure itu rentang kerjanya mulai dari 80 sampai 150 PSI. Nah, semakin tinggi tekanan membran itu biasanya membran dalam keadaan mulai ada penyumbatan. Nah, makanya ketika membran baru itu di 80 PSI aja kita atur tekanannya, airnya sudah mengeluarkan 6 liter per menit sampai dengan sekitar 5 sampai dengan 6 liter per menit. Kalau kita atur di tekanan 100, maka air bersihnya bisa menghasilkan sekitar 7 liter per menit. Ya. Nah, maka jika Anda menggunakan mesin aero saya ini di TDS air di atas 300, maka disclaimernya Anda tidak boleh kecewa jika air baku Anda di atas 20 ppm. Nah, tapi biar Anda juga paham dan biar ada keseimbangan ya di sini. Ingat bahwasanya membran itu punya total rejection. Dia berbanding lurus dengan air masukan. Jadi jika air masukan Anda ke dalam mesin aero ini di bawah, misalnya di bawah 200 ppm, maka total rejection airnya jika dikalikan dengan total rejection membran, maka TDS air Anda pasti akan di bawah 10, mungkin di bawah dari 5 ppm. Nah, semakin tinggi TDS air baku Anda, RO itu pasti mampu menurunkannya sesuai dengan total rejectionnya. Jadi jangan Anda selalu berpatokan bahwasanya TDS di bawah 10 lah harusnya bekerja yang terbaik dari mesin RO. Bukan.
Itu karena berbanding lurus antara total rejection dengan TDS air baku. Maka tidak fair dong bagi orang-orang yang membeli mesin RO saya ini diletakkan di air TDS 500 atau 800 ppm yang rasa airnya tidak enak, terus diturunkan menjadi 80 ppm, terus Anda mengatakan itu bukan air RO. Salah. Itu tetap air RO berdasarkan dari total rejectionnya, berdasarkan dari total rejection membran itu. Jadi kita harus membuka kembali wawasan pengetahuan kita tentang RO, bahwasanya TDS di bawah 10 adalah yang terbaik. Betul, benar, jika memang air baku Anda itu tidak lebih dari 100 atau 200 ppm. Tapi jangan Anda menyalahkan atau memburuk-burukkan mesin RO orang lain yang dapat TDS airnya itu 80 karena dia mengolah air RO yang air baku yang TDS-nya 700-an. Ya, justru Anda harus bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan air baku dengan TDS rendah kepada Anda, hingga akhirnya ketika diolah oleh mesin RO Anda itu TDS airnya rendah, TDS air RO-nya rendah, ya. Oke, jadi kalau kita membuka wawasan ini, maka terbukalah kesempatan bagi mereka-mereka yang ingin mengolah air baku RO-nya itu dari yang 700-800 agar bisa menghasilkan air RO dengan berdasarkan konsep pemikiran seperti tadi, bahwasannya air RO itu dihasilkan berdasarkan dari total rejection membran itu sendiri. Paham ya? Nah, baik, Bang, bagaimana kalau misalnya saya punya TDS air 300 ppm. Nah, air saya itu di daerah saya itu mengandung kapur yang tinggi. Terus kalau saya pakai mesin RO 2000 GPD Abang ini, apakah mampu menghilangkan kapur dari air baku saya? Oke, saya jelaskan. Membran mampu menahan unsur-unsur mineral dan logam yang tinggi di dalam air, tergantung berapa besar dia. Ingat, ini adalah saringan. Penyaringan itu berarti ada yang disaring, ada yang ditahan. Begitu juga membran. Membran itu adalah gulungan dari sebuah kain membran yang sangat halus sekali, yang punya pori-pori 0,0001 mikron. Pastinya kalau menyaring kandungan logam, kapur, dan mineral yang tinggi, pasti akan ada penumpukan. Dan penumpukan itu pasti ada penyumbatan. Nah, penyumbatan itu akan mengganggu produksi. Maka kalau kemampuan untuk menahannya, membran mampu. Bahkan membran yang paling murah pun mampu menahan air kapur. Dari TDS 300-an misalnya diturunkan jadi 20 dan dilihat di laboratorium, kalsium sudah tidak ada, kapurnya kosong, magnesiumnya kosong, mungkin kecil, di bawah dari kaidah-kaidah yang membahayakan. Ini berarti menyatakan mesin RO ini mampu. Cuma permasalahannya, kemampuan itu ada konsekuensinya menyebabkan membran cepat sumbat. Maka kita harus memikirkan water treatment yang bisa menahan cepatnya penyumbatan kepada membran dengan cara menangkis di awal air-air yang mengandung kapur, magnesium, hardnessnya tinggi, ya, zat besinya tinggi, zat mangannya tinggi, klorinnya masih tinggi. Ya, kita harus tangkis itu dulu semua hingga kita bisa menghasilkan air baku yang TDS-nya walaupun tinggi tapi sudah meresidu, udah menghilangkan sedikit atau menghilangkan banyak dari kandungan-kandungan mineral atau logam atau unsur-unsur kimia yang membahayakan membran itu sendiri. Ya, jadi butuh water treatment.
untuk membuat membran atau mesin RO kita itu awet, mesin RO apapun itu. Oke. Nah, jadi ada yang mengatakan mesin RO yang seperti ini tidak efisien untuk air-air yang punya kandungan salinitas atau kandungan garam yang tinggi seperti di pinggir pantai, atau mengolah air-air yang TDS di atas 700-an. Benar, membran ini mesin ini karena dia memiliki membran low pressure, maka tidak bisa sembarangan dipakai di air-air yang punya kadar kepayauan tinggi. Bukannya nggak bisa, bisa, tapi kemampuannya karena membrannya low pressure, kemungkinan masih ada kelolosan dari salinitas, ketinggian kadar garam di dalam air itu yang masih lolos sehingga airnya masih terasa payau. Nah, untuk bisa mengolah air-air seperti itu harus pakai membran-membran yang memang mumpuni, membran-membran high pressure. Nah, karena udah pakai membran-membran high pressure, maka kembali lagi pompanya juga harus besar, maka tidak bisa menggunakan pompa ini lagi. Ya, jadi bukannya nggak mampu, tapi terlalu berat mesin ini. Jadi kita harus rubah konsepnya lagi. Kita harus pilih mesin RO dengan pompa-pompa yang besar, seperti pompa-pompa multistik menggunakan CDLF2 atau CDMF3 atau CDLF4, ya, yang bisa menggunakan membran-membran high pressure dengan rentang TDS air tinggi, ya, main di 700 ppm, 1000 ppm, ya. Maka harus pakai mesin RO yang berbeda lagi tipe dan fungsinya. Jadi mesin RO ini cocoknya untuk air-air yang seperti apa ya Bang? Nah, mesin RO kita ini sangat cocok untuk air baku PDAM, air baku sumur gali yang punya TDS di bawah 500 ppm asalkan kondisinya itu masih bagus. Air sumur bor dengan TDS 300 ppm juga masih bisa menggunakan mesin RO kita ini, ya. Yang penting airnya di water treatment terlebih dahulu. Jadi fungsi 3 housing filter 10 inci ini hanyalah sebagai free filter, pengcover atau penahan di akhir sebelum ke membran. Kalau Anda cuma mengandalkan ini untuk air baku Anda, artinya air baku Anda tak diolah, hanya mengandalkan 3 free filter 10 inci ini aja, maka jangan salahkan saya jika membrannya cepat sumbat, ya. Maka banyak-banyaklah berkonsultasi dalam perkara ini agar macam mana caranya mesin RO Anda bisa lebih awet membrannya dan stabil dalam hal produksi airnya. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya beri ulasan dari mesin RO terbaru 2000 GPD buatan saya ini. Mudah-mudahan saja kawan-kawan banyak yang tertarik, dan silahkan Anda hubungi toko-toko yang menjual spare part depot di terdekat Anda yang mungkin menjalin hubungan dengan saya dalam perakitan untuk bisa mendapatkan mesin RO ini. Atau Anda bisa menghubungi saya melalui chat dan telepon untuk membahas mesin RO ini lebih jauh. Dan bagi Anda yang sudah memakai dan menggunakan mesin RO buatan saya ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Anda memilih produk saya untuk pendamping usaha air isi ulang Anda. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak keberkahan di dalam mesin RO ini dan melancarkan usaha Anda, dan mudah-mudahan saja Anda puas dengan mesin-mesin RO buatan saya ini. Karena saya bukan pencipta yang maha pencipta, pasti ada kesalahan dan
kekurangan dari mesin-mesin yang saya buat, saya mohon maaf, dan saya membuka kritik dan saran yang membangun dalam perkara mesin-mesin aero buatan saya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kawan-kawanku semuanya. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan kalian. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan Anda like, Anda share, Anda komen. Dan bagi Anda yang ingin terus memantau channel-channel dari video-video yang saya buat dan ingin terus berlangganan dari video-video yang saya upload di channel saya, silahkan kalian aktifkan lonceng di channel YouTube Anda agar bisa terus terkoneksi dengan channel saya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf jika kata-kata saya kurang bisa dimengerti atau ada sesuatu yang masih belum dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.